Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi kami terkait budaya positif yang telah kami dapatkan dari hasil belajar dari CGP berdasarkan modul-modul yang telah dipelajari. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 6. Saya Nasra. Saya Hasmi Hasan. Dan saya Eminarti. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Pangkep untuk menghabiskan waktu, materi budaya positif selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Bu Eminarti. Kepadanya disilakan. Terima kasih Ibu Nasra. Ibu-ibu cantik CGP mau duduk silahkan. Nanti sakit betisnya Bu. Oke. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan hikmat. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Apakah kalian mengantuk? Sudah makan? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita mulai, aku nak pantun dulu boleh? Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa beli duku. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari jadi ini tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, akan tetapi menjadi suatu kebutuhan. Nah, itulah pentingnya kita untuk menciptakan suasana positif dalam pembelajaran. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam proses membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Nah, saya ada pertanyaan pemantik di sini. Bapak, Ibu setuju atau tidak? Jika yang pertama itu, apakah Bapak Ibu setuju? Kalau saya berkata hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ya, ada yang bilang setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, ada yang bilang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kita lihat apakah setuju itu benar atau bahkan atau yang tidak setuju yang benar.
Oke. Nah, disiplin positif ini menurut teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glass. Nah, terbagi atas yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Bapak Ibu itu tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitupun peserta didik. Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Jadi intinya di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian ya yang kedua itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini ada menyangkut tentang motivasi. Jadi motivasi itu ada yang namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Oke, motivasi ekstrinsik itu Bapak Ibu dia berasal dari luar. Jadi motivasi peserta didik itu dari luar. Misalnya yang pertama, mereka berperilaku atau melakukan sesuatu karena dia menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya diiming-iming hadiah, dia belajar karena ingin mendapatkan hadiah misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian dia melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi peserta didik itu dia belajar karena kemauannya memang untuk membuktikan dirinya sendiri, untuk memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini bisa diterapkan, itu tadi yang tentang menghargai diri sendiri. Nah, ini bisa diterapkan di nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu caranya ialah dengan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kita lihat ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh seorang guru. Yang pertama ialah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Baik, saya akan bagikan ini tabel teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Sampai minta tolong. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat ada tabel tentang teori kontrol di situ. Nah, di sini ada teori kontrol. Nah, bisa dilihat. Nah, di situ juga ada menurut Dr. William Glasser, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama itu bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, ada kesenangan dan kebebasan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lihat di situ ada kesenangan, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan ya. Nah, siswa yang melakukan pelanggaran pasti memiliki alasan.
Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah, nah itu tadi, kesenangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang makna disiplin. Nah, seperti apakah makna disiplin itu? Oke, makna disiplin ini akan dibawakan oleh teman saya, Ibu Nasra. Silakan Ibu Nasra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materinya tentang apakah makna dari disiplin itu. Nah, sebelumnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ada potensi, ada kemampuan yang tertanam dari siswa-siswa tersebut yang harus kita gali. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan dari disiplin positif tersebut adalah untuk agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter. Jadi karakternya murid-murid yang akan kita gali, seperti santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang bersifat keseluruhan ini kita dapatkan dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 asas jiwa profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan terakhir adalah kreativitas. Selanjutnya adalah motivasi. Dari motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini terbagi atas 2, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Motivasi itu adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar dan motivasi internal yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Jadi motivasi internal ini berdasarkan apa yang kita inginkan dengan sendirinya, bukan dengan paksaan ataupun keinginan orang lain. Nah, yang bersifat eksternal itu ada 2. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu yang bersifat eksternal. Jadi yang bersifat eksternal ini berdasarkan kemauannya orang lain, bukan dari dalam dirinya. Berbeda dengan motivasi internal. Motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri berdasarkan apa yang telah ia kerjakan. Jadi dia termotivasi berdasarkan keinginannya, bukan dari paksaan ataupun ingin dihargai oleh orang lain, tapi dihargai oleh diri sendiri. Nah, penghargaan selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, penghargaan jika diberikan dalam jangka pendek ataupun panjang, dia akan menimbulkan kecanduan edik kepada orang lain. Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena yang diberi penghargaan akan mengharapkan apa yang telah kita berikan. Jadi ada pengharapan selanjutnya akan diberikan seterusnya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ada rasa iri dan adanya kecemburuan sosial yang
akan muncul jika sebagian tidak diberikan penghargaan. Kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum karena adanya sistem ranking, sehingga muncul rasa kecewa. Karena kenapa dia sifatnya menghukum? Karena mungkin orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin pasti akan kecewa dengan apa yang diharapkan jika tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, motivasi dari dalam diri atau intrinsik ini, motivasi yang muncul dalam diri kita ya sendiri, karena kita akan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang memuaskan. Jadi kita dengan sendirinya akan berusaha sekuat tenaga kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang disebut intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya penghargaan yang dihukum oleh hukuman. Nah, ini terbagi atas 3. Penghargaan tersebut dapat menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi orang yang tidak dihargai, dia sudah malas untuk berkreasi sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena bersifat eksternal, maka penghargaan ini cenderung tidak memotivasi diri sendiri karena biasanya dihargai oleh orang lain. Kemudian dalam bentuk program kebijakan atau apresiasinya, kita dapat melakukan dengan memberikan dukungan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi tidak memilih-milih murid yang kita sukai. Jadi berlaku untuk secara keseluruhan atau universal. Kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi bukan melihat hasil saja dari hasil prosesnya, apa yang telah mereka jalani. Jadi bukan hasil akhirnya. Seperti pada penilaian, bukan penilaian sumatifnya saja, tapi formatifnya juga berdasarkan proses mereka belajar. Selanjutnya, keyakinan kelas baik di sekolah maupun di kelas itu akan dilanjutkan oleh saudari Hasni Hasan. Kepadanya disilahkan. Terima kasih rekan kami Ibu Nasra dan Ibu Eminarti. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pada pembahasan materi selanjutnya. Baik, budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, apakah pernah memberikan peraturan di dalam kelas Ibu? Pernah? Pernah ya. Ada yang bisa memberikan satu contoh bagaimana peraturan kelas yang Ibu berikan kepada siswa selama ini? Minta izin ketika ingin keluar kelas. Kalau Bu Amriani? Iya, jadi datang tepat waktu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, karena keyakinan kelas atau keyakinan sekolah lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan, sehingga murid dapat termotivasi dari dalam, ya, akan lebih tergerak dengan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mematuhi serangkaian aturan yang mengikat. Nah, inilah bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Tetapi kalau peraturan kelas itu hanya sesuatu yang mengikat, yang akan mendapatkan hukuman dari si pembuat peraturan apabila peraturan itu tidak dipatuhi. Ya, dalam membuat sebuah keyakinan kelas perlu adanya kolaborasi antar siswa dan guru ataupun semua warga sekolah. Baik, Bapak Ibu, bisa dicermati beberapa detik gambar di atas. Kira-kira yang mana keyakinan kelas, gambar yang
tulisan yang berwarna hijau atau yang di sebelah kirinya yang berwarna putih? Kira-kira yang mana kalimat-kalimat di atas yang merupakan keyakinan kelas? Yang warna putih. Sebelah kanan warna putih. Yang putih. Yang putih keyakinan. Kalau yang hijau Surat-surat. sama-sama. Oke. Peraturan kelas. Ada namanya kesepakatan kelas. Putih. Ya, saya memilih warna putih karena di situ kami dan guru dan murid saling menyapa. Ya, artinya yang satunya itu kesepakatan kelas, yang satunya kesepakatan di sekolah itu. Berbeda antara sekolah dengan kelas. Ya. Terima kasih kepada Ibu Amriani. Jadi yang hijau itu lebih ke peraturan ya? Iya, lebih ke peraturan yang warna hijau. Nah, yang merupakan keyakinan kelas adalah yang warna putih. Sedikit saya tambahkan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita membuat sebuah keyakinan di dalam kelas harus memperlihatkan di situ adanya budaya positif di dalamnya. Contoh, yang pertama, bagian A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Inilah nilai yang ingin kita ambil, yaitu saling menyayangi. Ya, biasa kan di dalam kelas ada murid kita yang suka bertengkar atau suka baku colek-colek sehingga tidak terjadi kenyamanan di dalam kelas. Nah, apabila keyakinan kelas sudah kita tetapkan di sini bahwa ada nilai saling menyayangi, maka mereka akan tersadar sendiri bahwa jika saling mencolek, saling mengganggu itu akan kehilangan dari keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada peraturan. Kira-kira kalau peraturan kelas ini dijadikan sebuah keyakinan kelas, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalimat yang cocok sehingga peraturan ini menjadi sebuah keyakinan kelas, kira-kira kalimatnya apa? Ibu Eminarti. Iya, silakan. Mengembalikan buku ke tempatnya. Mengembalikan. Mengembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai positif yang akan kita peroleh dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya, yaitu sikap Tanggung jawab. iya, tanggung jawab. Ya, hebat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jika menjadi sebuah keyakinan kelas, saat kita membuat keyakinan kelas, maka kalimatnya menghormati orang lain. Ya, inilah nilai-nilai positif yang ingin kita ambil. Jadi coba Bapak dan Ibu bandingkan kalimat yang ada di peraturan kelas dengan yang ada di keyakinan kelas. Kira-kira yang mana yang akan dipatuhi oleh murid? Apakah peraturan atau keyakinan? Ya, tentu saja keyakinan ya. Bahasanya lebih positif. Bahasanya lebih positif. Iya. Baik Bapak Ibu, mari kita praktik dulu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Saya sudah menyiapkan di atas. Kita praktik. Minta tolong Ibu. Kita praktik untuk membuat keyakinan kelas. Ya, jadi bolehlah kita mempraktekkan nanti di kelas sebelum belajar. Kita membuat dulu keyakinan
Jadi boleh kita praktekkan nanti di kelas Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, bolehlah kita membuat keyakinan kelas dulu supaya pembelajaran bisa berjalan lebih lancar lagi. Ya. Sudah Bapak Ibu? Belum. Satu aja. Ditempel ya? Iya, kalau sudah silakan ditempel di depan Ibu Am. Ya, sini ya. Harus ada. Jangan lupa ditulis namanya Bapak Ibu ya. Tulis nama tak. Tidak ada jika kalimat pembukanya. Ya. Langsung saja. Oh, tinggal dipilih dia. Ya. Bisa diambil lalu Nasra yang kemarin. Boleh saya. Cinta lingkungan ya, Nas? Ya, cinta lingkungan bagus kali ya. Nah, cinta lingkungan biasanya kalau di peraturan kelas, kalau cinta lingkungan jagalah kebersihan, ya seperti itu ya. Kalau di keyakinan kelas, kata jangan buang sampah pada tempatnya itu bisa diubah menjadi cinta lingkungan. Ya, jadi kalimatnya lebih positif kalau keyakinan kelas. Itulah perbedaannya. Masih ada Pak? Ya, sini saya bantu. Tulis nama nih. Ada pulpen. Itu spidolnya. Saling mencintai, saling menghargai. Ya, mengembalikan barang yang sudah dipinjam, disiplin dalam pembelajaran, dilarang membuang sampah di kelas, menghargai pendapat orang lain, saling menghormati, cinta lingkungan, mengerjakan tugas tepat waktu. Masih ada satu. Ya. Baik, di sini ada Bapak Ibu, di sini ada cinta lingkungan, ada mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira apa yang pas di sini? Kalau mengerjakan tugas tepat waktu, apa nilai yang hendak dicapai di sini? Disiplin. Iya, kedisiplinan ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Bisa kita ubah di sini saat membuat keyakinan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu bisa kita alihkan ke kalimat yang lebih positif atau kata yang lebih positif, yaitu disiplin, ya. Disiplin waktu, saling menghargai, cinta lingkungan, saling menghormati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelum lanjut, bagaimana kalau kita meregangkan otot dulu? Capek, ya.
segar kembali? Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut pada yang berikutnya, yaitu posisi kontrol. Ya. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, monitor atau pemantau, kemudian posisi yang terakhir itu posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam kelas, di mana posisi Ibu kira-kira? Di antara kelima posisi kontrol di atas. Penghukum, manajer, kadang-kadang jadi penghukum. Ya, kalau siswanya Iqbal menjadi penghukum ya Ibu ya. Ya, bergantung siswanya dia di mana. Iya, jadi kalau posisi kita sebagai penghukum di sini, contohnya patuhi tata tertib, ya. Kemudian jika di posisi kedua pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman siswa. Bisa mengatakan kalimat, kamu ingat bantuan bapak, bantuan ibu selama ini kan? Ya, atau bisa juga, ayolah demi ibu. Ya, itu jika memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat ada posisi sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini kalau di posisi manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan sendiri perilakunya dengan mencari solusinya. Ya, jadi sebagai guru seharusnya kita menempatkan diri pada posisi kontrol yang kelima ini, yaitu sebagai manajer. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita katakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat saya kecewa sekali dengan kamu itu posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Iya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Iya. Ayolah, lakukan demi ibu. Iya, sebagai teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Iya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini memiliki 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada murid yang melakukan pelanggaran, tidak harus langsung dihukum Bapak Ibu, tetapi harus melalui langkah-langkah seperti yang disebutkan di dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan dulu identitas, yaitu tujuannya membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya sendiri, supaya mereka tidak menghukum dirinya sendiri karena perbuatan atau pelanggaran yang dia lakukan. Nah, di
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, ya, dan seterusnya. Kemudian tindakan yang kedua adalah kita memvalidasi kebutuhan murid. Kira-kira kebutuhan murid apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan pelanggaran tersebut. Tujuannya itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, jadi setiap orang melakukan pelanggaran itu karena salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini seorang guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, disinilah pentingnya sebelum kita belajar harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita bisa kembalikan ke keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, Pak Idom, silahkan Pak Idom. Pakai mic Pak Idom. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan yaitu saya adalah guru bahasa daerah. Selalu ada sebuah kasus di dalam kelas yang saya hadapi itu dari banyak siswa dalam motivasi belajar siswa itu beda-beda. Terhadap teori motivasi kan dibagi 3, eksternal, internal, ada 3 teori ini. Ada satu kasus yaitu ada siswa yang menurut saya tidak masuk dari ketiga ini. Ada siswa yang saya anggap, mungkin itu pendapat saya, bahwa anak tersebut tidak memiliki motivasi, tidak termotivasi. Mungkin karena banyak faktor, apakah dari cara saya belajar, mengajar, atau faktor lain. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara meningkatkan motivasi anak tersebut dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Morsido. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana kiat-kiat meningkatkan motivasi belajar anak, ya? Jadi di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, bisa jadi murid Pak Idong itu tidak termotivasi karena adanya satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru, kita seharusnya bisa mengetahui apa kebutuhannya siswa kita di kelas, sehingga kita bisa memberikan dan dalam memberikan motivasi dalam belajar.
Misalnya siswa Pak Idong kurang termotivasi, bisa saja siswanya Pak Idong itu mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian di sekolah, kurang perhatian di rumah. Jadi itu membuatnya tidak bersemangat untuk belajar. Atau bisa jadi dalam hal ini kebutuhan yang tidak terpenuhi itu misalnya kebutuhan akan kebebasan. Mungkin saja murid itu ingin bebas dalam belajar. Mungkin mau belajar di luar kah, di luar kelas, jangan di dalam kelas melulu belajarnya. Dan bisa jadi kebutuhan yang lain adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi mungkin butuh pengakuan, murid tersebut butuh pengakuan jika dia melakukan sebuah kebajikan, bisa kita kasih pengakuan. Apabila kebutuhan murid itu sudah terpenuhi, maka motivasi belajarnya juga akan meningkat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Apakah Bapak dan Ibu memiliki murid yang pernah melakukan kesalahan di dalam kelas? Pernah. Ya. Bagaimana Ibu sama dia? Kesalahan apa yang dilakukan muridnya Ibu dan bagaimana cara Ibu dia mengatasinya? Mungkin bisa berbagi dengan kita di sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya yang saya alami ini, saya yakin dan percaya dialami juga oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi di sini posisi saya adalah sharing saja. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, dan hal ini terjadi bukan 1-2 minggu, tapi beberapa minggu. Jujur, di awal itu saya memposisikan diri sebagai penghukum. Bukan awal sih. Awalnya itu saya cuma menasihati. Mungkin mereka sibuk di rumah atau bagaimana. Oke lah, saya menasihati sebagai teman waktu itu. Namun kok minggu berikutnya masih sama. Setelah 3 minggu terjadi hal yang sama, saya menjadi penghukum. Jadi materi hari ini itu luar biasa. Itu membuka mata saya bahwa daripada saya memberikan hukuman, ternyata ada solusi yang lebih manusiawi, yaitu melakukan segitiga restitusi. Jadi terima kasih Bu atas materi hari ini. Insya Allah kalau misalnya ke depan jika menghadapi masalah yang sama atau mungkin yang berbeda, saya akan mengikuti segitiga restitusi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Gitu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dian. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Samadia berbagi pengalaman di kelas yang awalnya mengatasi masalah dengan menjadi teman terlebih dahulu, tetapi kesalahan dilakukan berulang, akhirnya jadi penghukum. Ya, dengan melihat materi tadi segitiga restitusi, alhamdulillah bisa kedepannya kita terapkan ya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memutarkan video praktik segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan video praktik restitusi yang lengkap dengan ketiga langkah-langkahnya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salam dan bahagia.
apabila ada yang lupa seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan Saya cuma kayak Eva apa? Gak banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena satu alasan tertentu. Iya, saya diam saja Pak. Iya, Saya ada tidak termuir. diam. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Walaupun kamu jadi tidak dipilih kawan. Iya Pak. Meskipun saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah lulus padahal saya pasti dari ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk mempertahankan yang sama. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mempraktekkan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau jujur kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana itu sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sama seperti orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi orang lain. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah dengan Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil sikap, berpikir, mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan makin lama proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana menurut bahasa nyaman lah, ya kan? Lalu bahasa perasaan kan Sebagai teman. kayak temannya, kalau temannya kira temannya nyaman lah, nyaman lah, bahasa nyaman. Gaul, Nyaman Pak. Sesuaikan diri kan sesuaikan. Demikian tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi sebesar apapun kesalahan murid kita, jika ditangani dengan restitusi, maka dia akan bisa kembali ke kelasnya dengan perasaan yang nyaman. Ya. Mari kita sama-sama memaksimalkan untuk menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita sebagai upaya untuk menanamkan budaya positif. Demikian Bapak Ibu, saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada teman yang ingin bertanya seputar budaya positif, kepadanya diserahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Ibu selaku materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya memberi ilustrasi terkait permasalahan yang pernah saya temui di sekolah terkait dengan karakter siswa ketika ditanya, "Nak, hari ini guru matematikanya," contohnya guru matematikanya tidak sempat hadir ke sekolah karena sakit. Sontak anak-anak bersorak hore, gembira, mengekspresikan merdeka belajar ketika gurunya tidak hadir di sekolah. Dari gambaran ilustrasi ini saya kemudian menyimpulkan bahwa memang ada peserta didik yang mempunyai
mempunyai karakteristik yang tidak mau diajar dan ada peserta didik yang mau diajar. Ya, jadi langsung saja bagaimana kemudian kita memberi motivasi kepada peserta didik yang betul-betul merasa senang dan tidak mau diajar oleh gurunya. Kemudian yang kedua kepada pendidiknya, bagaimana kita memberi motivasi kepada pendidik agar tetap memberi motivasi kepada anak peserta didik agar tetap menunjukkan sebagai jiwa profil Pancasila yang senantiasa ingin belajar dan termotivasi untuk belajar. Jadi ada dua, motivasi seperti apa kepada anak-anak yang tidak mau belajar, dan kemudian bagaimana kita memberi motivasi kepada pendidik agar tetap bersabar meskipun datang dicuekin, meskipun datang ke kelas diacuhkan siswanya karena tidak suka dalam tanda kutip belajar mata pelajaran yang diampu oleh guru. Jadi seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama yang terkait siswa yang merasa gembira jika pelajaran yang tidak disukai gurunya tidak hadir. Nah, ini ya jampos istilahnya anak-anak sini. Nah, kita kembali lagi ke motivasi intrinsiknya anak-anak. Bagaimana cara membagikan motivasi intrinsiknya? Jadi motivasi ini bukan cuma dilihat dari siswanya, tapi dari guru tersebut memberikan pembelajaran. Jadi fokusnya bukan hanya kepada siswa, tapi fokusnya juga kepada murid. Juga kepada guru. Nah, mungkin saja dia tidak termotivasi belajarnya bukan karena mata pelajarannya, tapi karena materi yang diberikan oleh guru tersebut terkesan datar, membosankan, sehingga kita sebagai guru harus harus mengetahui gaya belajar seperti apa yang ia sukai. Gaya belajar kan tidak semata-mata sekedar dalam kelas. Kita dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. Sempat dia bosan dalam kelas, jika pembelajaran matematika kita bisa ajak siswa ke dunia yang lebih realita lagi, dunia yang lebih real. Jadi anak-anak tidak terkesan menggambarkan seperti ini, kesannya matematika, tetapi lebih ke realitanya. Jadi ada yang ia lihat secara nyata, bukan dari hasil penggambaran saja. Nah, kembali lagi juga kepada kebutuhan dasar anak-anak tersebut. Anak-anak itu sukanya di kebutuhan yang seperti apa? Misalnya dia kebebasan dalam hal ini bukan kayak seperti jam kos tadi yang Bapak katakan, tapi kebebasan di sini memberikan kesempatan kepada anak-anak dalam mengekspresikan keinginannya terhadap pembelajaran matematika tersebut. Bisa saja sehingga sebelumnya sebagai guru kita harus melakukan diagnostik teks untuk mengetahui kebutuhan seperti apa yang ia butuhkan, gaya belajar apa yang ia inginkan dalam pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru kita harus memiliki memiliki banyak strategi dalam pembelajaran. Jadi jangan siswanya yang disalahkan, tetapi gurunya harus lebih kreatif daripada siswanya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sepakat dengan pendapat Ibu Nasra tadi bahwa yang pertama itu tentang motivasi ya Pak Ruslia, bagaimana cara menumbuhkan motivasi peserta didik agar mereka itu merasa rugi gitu datang ke sekolah jika tidak belajar, karena kebanyakan memang anak-anak di sini bukan anak-anak di sini saja ya, peserta didik pada umumnya itu mereka itu senang kalau ke sekolah tidak belajar. Nah, maka dari itu menurut saya apabila kita mendapatkan hal kasus yang seperti itu, yang pertama yang harus kita lakukan ialah dengan seperti yang dikatakan Ibu Nasra tadi, memberikan motivasi. Apakah itu berupa motivasi intrinsik
bahkan kalau awal-awal juga kita bisa memberikan motivasi ekstrinsik ya untuk memancing, tapi itu tidak boleh terlalu berkelanjutan karena ada efek-efek tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sebelumnya itu juga saya lebih banyak menyarankan tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini kan dalam proses pembuatannya kita bisa melibatkan peserta didik. Dalam membuat keyakinan kelas kita dapat meminta. Nah, di dalam pembelajaran budaya positif ini ada yang dinamakan dengan inquiry apresiatif, artinya bagaimana kita bisa menanamkan kepada siswa itu tentang keyakinan yang hal-hal baik apa yang akan dia lakukan, seperti itu. Jadi kita mulai dari menyentuh bagaimana siswa itu bisa berjanji kepada dirinya sendiri dulu, seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah guru yang sering tidak masuk itu, nah dalam pembuatan keyakinan kelas ini kan kita juga terlibat ya sebagai guru. Jadi nah di sini pentingnya ialah salah satu tadi yang kita bahas di sini ada yang namanya tepat waktu. Nah, disitulah kita sebagai guru harus ada kesadaran sendiri. Kita datang ke sekolah mengajar tepat waktu dan keluar pun juga tepat waktu, karena di dalam keyakinan kelas ini kita sudah sepakat dengan guru dan peserta didik untuk menjalankannya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi dari Basne. Ya, terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh kedua rekan saya. Jadi Bapak Ibu, intinya di sini adalah mari kita membelajarkan murid sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus mengajar murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, zaman sekarang anak-anak berbeda dengan zaman kita dulu. Jadi anak sekarang inginnya seperti ini, beda sekali dengan zaman kita dulu. Jadi sebagai kesimpulan juga bahwa kita jangan menyalahkan sistem yang digunakan oleh guru kita di zaman dulu, karena itu berlaku di zamannya. Jadi intinya adalah bahwa kita mengajar murid itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan terkait aksi nyata budaya positif? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum materi yang Ibu bawakan ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat bagi saya tentunya. Sebelum mengikuti materi ini, banyak hal yang saya tidak pahami, banyak hal yang saya belum lakukan. Namun setelah mengikuti materi ini yang materinya sangat menginspirasi, insya Allah kedepannya saya akan mengubah diri saya tentang cara berpikir, kemudian cara memperlakukan siswa, membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum semester atau pada awal semester. Dan selama ini mungkin ya kita sebagai penghukum, sebagai manajer juga, namun setelah mengikuti segitiga restitusi ini sangat-sangat luar biasa dan sangat bagus cara seperti video yang ditayangkan tadi, dan mudah-mudahan saya bisa menjadi apa yang
apa yang sesuai dengan materi ini dan apa yang diputarkan tadi. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pemateri yang hebat hari ini yang telah memberikan pemahaman yang baru atau mungkin sesuatu yang bisa menjadi masukan untuk kita ke depannya. Jujur, dalam pembelajaran selama ini ketika kita melihat siswa yang bermasalah, kita cenderung menyalahkan siswa tersebut. Kita cenderung langsung menghukum, menghardik sedemikian rupa tanpa kita telusuri ternyata penyebab siswa bisa melakukan kenakalan-kenakalan tersebut kemungkinan karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik itu kebutuhan di sekolah maupun kebutuhan di rumah. Nah, setelah saya mendengarkan materi hari ini, kedepannya saya akan lebih memahami terlebih dahulu apa yang ada dalam diri siswa, kebutuhan apa yang kurang, sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan dengan treatment yang akan diberikan. Tentu saja idealnya treatment yang harus kita terapkan setelah mendengar materi hari ini adalah menjadi seorang manajer. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan menyelesaikannya dari menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Kemudian yang banyak terlupakan juga adalah keyakinan kelas. Jadi kedepannya saya pribadi juga akan menerapkan keyakinan kelas ini untuk semua kelas yang saya ampuh, sehingga ketika siswa berbuat di dalam kelas itu bukan lagi karena adanya ketakutan atau adanya momok dari kita bahwa kalau mereka salah mereka akan dihukum, tetapi mereka berbuat karena mereka sudah meyakini dari dalam dirinya bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang mereka pegang dan mereka taati saat sedang berbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu guru luangkan untuk kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.